ada jumlah 6 kasus sebenarnya di Temanggung. Artinya ya bisa dibilang Temanggung relatif aman Relatif aman kota yang lain dengan ya. kota yang lain. Kalau saya perhatikan di kota-kota yang besar itu justru malah yang kekerasannya yang tinggi banyak, ya. yang tinggi. Ya. Di masing-masing individu karyawannya sendiri yang harus dari itu. bagaimana tadi penguatan spiritual mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Bagus Pratomo di podcast KPU Kabupaten Temanggung. Seperti biasa di podcast ini kita akan berbincang-bincang mengenai berbagai hal tentang politik, pemerintahan, demokrasi, pemilu, dan pilkada. Dan kali ini ada satu bahasan yang mungkin agak berbeda untuk Anda semuanya. Karena beberapa waktu yang lalu KPU telah membentuk Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja KPU. Dan itu juga ditindaklanjuti dengan pembentukan Jaring Informasi Pencegahan Kekerasan Seksual di KPU Kabupaten Temanggung. Tentu ini merupakan hal yang baru dan kita butuh berkolaborasi, bersinergi dengan banyak pihak. Salah satunya adalah narasumber kami hari ini. Kita sambut bersama Ibu Dr. Anda Gema Artisti Wahyudi, Magister Manajemen, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung. Halo, apa kabarnya Ibu Gema? Selamat siang, halo. Baik, kabar baik gitu. Terima kasih Ibu Gema sudah berkenan rawuh di studio podcast KPU Temanggung, Bu Gema. Iya. Sehat kabarnya Ibu ya? Sehat, puji Tuhan, luar biasa. Baik, dan hari ini kami butuh banyak ilmu dari Ibu Gema, khususnya terkait hal baru di KPU yaitu tentang pencegahan kekerasan seksual, Bu Gema. Iya. Sudah siap untuk berbagi info ke teman pemilih semua, Bu Gema? Oke, terima kasih Pak. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa buat saya, gitu ya. Saya pikir KPU kan hanya berurusan dengan pemilu gitu ya. Kali ini saya diundang kok materinya lain, yaitu terkait dengan bagaimana sih pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja. Dan ini adalah satu hal yang sangat luar biasa dan berarti dan menginspirasi saya, gitu ya. Karena baru kali ini kayaknya saya diundang oleh sebuah instansi untuk memberikan sosialisasi kaitannya dengan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kerja. Ya, kalau di lingkungan masyarakat biasa secara umum seperti itu. Nah, ini di lingkungan kerja. Dan memang ketika saya mempelajari sebuah aturan dan juga beberapa materi, memang banyak terjadi juga kekerasan seksual yang ada terjadi di tempat kerja. Jadi ini perlu dilakukan satu upaya pencegahan. Gitu. Termasuk yang risiko tinggi ternyata lingkungan kantor atau pekerjaan ya, Bu Gema ya. Ya. Baik, dan ini tentu akan menjadi tema bahasan yang menarik teman pemilih semua. Untuk itu jangan pindah channel Anda dan juga jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan juga share tayangan ini untuk terus mendukung tayangan Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Baik Bu Gema, ini tadi kami sudah jelaskan bahwa ini jaring informasi pencegahan kekerasan seksual di KPU ini merupakan hal baru. Ya. Tanggapan Ibu ini seperti apa dan harapannya untuk sebuah wadah baru di KPU ini ke depannya dan manfaatnya untuk KPU seperti apa harapan Ibu? Ya, jadi jaringan apa tadi? Jaringan informasi pencegahan kekerasan seksual. Ya, kami sangat merespon luar biasa, bagus, karena memang kekerasan seksual itu banyak terjadi di beberapa tempat. Dan kantor atau tempat kerja itu merupakan salah satu potensi untuk bisa terjadi kekerasan seksual. Apalagi di KPU ya, pada musim-musim tertentu itu banyak aktivitas lembur, begitu ya, aktivitas lembur. Jadi kami justru sangat senang dengan adanya jaringan informasi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kerja ini, dan juga berharap di lingkungan kerja yang lain, yang lingkungan pekerjaannya ini lebih luas dan lebih kompleks, itu juga perlu juga dibentuk untuk jaringan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kerja. Kalau kita berbicara Temanggung, sebenarnya setinggi apa sih kasus kejadian kekerasan seksual di kabupaten kita ini, Bu?
Jadi kalau di Kabupaten Temanggung itu sebenarnya relatif kecil untuk terjadi kekerasan. Baik kekerasan terhadap perempuan maupun terhadap anak itu kecil. Jadi kekerasan ini kan dibedakan menjadi beberapa bentuk. Ada kekerasan seksual, ada kekerasan psikis, ada kekerasan yang sifatnya penelantaran dan sebagainya gitu ya. Yang ada jumlah 6 kasus sebenarnya di Temanggung yang melapor, Pak. Ya. Tetapi yang tidak lapor ini kan banyak juga. Bisa jadi banyak. Bisa jadi banyak. Karena kekerasan terhadap perempuan ini juga semacam gunung es begitu ya, di permukaan nampak sedikit, tapi di dalamnya ini kemungkinan juga banyak terjadi gitu ya. Mengapa demikian? Karena memang adanya ketakutan dari korban, kemudian tidak tahu akses bagaimana cara melaporkannya, kemudian juga adanya takut dengan stigma dari masyarakat, karena biasa pelaku kekerasan ini adalah orang-orang yang terdekat. Ya. Jadi kasus kekerasan seksual di Temanggung ini dari 6 kasus itu 3 kasus sendiri adalah kasus kekerasan seksual. Ya. Jadi kalau dari kuantitas sebenarnya Temanggung tidak banyak gitu tidak ya. Banyak. Kasus terjadi hanya 6 di tahun ini. Apalagi kalau kita bicara kekerasan di lingkungan kerja, berarti bisa dibilang nggak ada mungkin ya. Selama ini belum ada pelaporan, belum ada laporan di lingkungan kerja ya kasus ini. Berarti artinya ya bisa dibilang Temanggung relatif aman ketimbang kota yang lain. Dengan kota yang lain. Padahal Jawa Tengah itu kekerasan terhadap perempuan itu paling ranking 2 tertinggi se-Indonesia. Wah, ini fakta mencengangkan nih. Ya, tapi Temanggung ini relatif sedikit. Nah, apa faktornya Bu Gema? Kira-kira yang menyebabkan dengan sebenarnya Temanggung ini ada di Jawa Tengah dan Jawa Tengah angkanya sebenarnya masuk tadi peringkat 2 di Indonesia. Tapi kita bisa menekan untuk di kabupaten ini serendah itu. Faktor apa yang bisa membuat Temanggung bisa rendah di antara kabupaten kota lain yang mungkin tinggi ini berarti? Ya, kebetulan di Temanggung itu sudah terbentuk kader pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di semua desa dan kelurahan. Nah, kader ini kalau kami yang melakukan upaya edukasi ke lingkungan masyarakat itu kan jelas keterbatasan dari SDM ya, jumlah SDM. Nah, dengan adanya kader perempuan dan perlindungan anak di semua desa dan kelurahan ini sangat-sangat membantu kami untuk melakukan edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak maupun terhadap perempuan. Barangkali salah satu faktornya adalah itu. Kemudian juga faktor yang lain itu kondusivitas di masyarakat ini sudah tertata dengan bagus begitu barangkali, dan berbeda dengan perkotaan begitu ya. Kalau di perdesaan ini kan lebih ke masyarakatannya dan lebih ke keluargaannya itu lebih banyak terjadi. Kalau saya perhatikan di kota-kota yang besar itu justru malah yang kekerasannya yang tinggi, yang tinggi. Jadi tadi ada kolaborasi antara sebuah upaya preventif, inovasi yang dilakukan oleh Bu Gema dan kawan-kawan, ditambah tadi ada dukungan kultur budaya yang memang sudah baik di masyarakat Temanggung seperti itu ya. Nah, ini pentingnya upaya preventif. Tentunya tadi ketika disampaikan kekerasan seksual di lingkungan kerja belum ada nih kasusnya di Temanggung, dan harapan kita tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Maka upaya preventifnya yang perlu dipahami oleh masyarakat seperti apa sih Bu Gema untuk tips-tips di lingkungan kerja agar tidak terjadi kekerasan seksual ini? Ya. Jadi di lingkungan kerja itu tips yang perlu dipahami adalah karyawan ya, pegawai gitu harus mengetahui batas-batas yang memang harus dilakukan. Kemudian seorang atasan ini harus bisa menjadi teladan ya dalam integritas. Kemudian juga menghindari kesempatan-kesempatan seperti lembur sendiri dan sebagainya begitu ya. Dan juga membuat suasana tempat kerja yang nyaman begitu ya. Dan memang sebenarnya idealnya itu tempat kerja itu memang sekat-sekat itu transparan begitu ya. Jadi lebih nyaman, lebih untuk memperkecil adanya kekerasan seksual begitu. Dan yang penting juga adalah ketika ada korban, maka
pelaporan dari korban ini harus bisa dijaga kerahasiaannya, dan laporan dari korban ini bisa ditindak secara tuntas sampai dengan selesai. Gitu, ya. Baik, jadi ini sebuah upaya komprehensif nih dari masing-masing individu karyawannya sendiri yang harus bagaimana tadi penguatan spiritual mungkin, kontrol dalam berbusana, berkomunikasi, menjaga jarak dengan lawan jenis, juga perlu pengaruh pimpinan yang dengan kebijakan, dengan keteladanan, bahkan pengupayaan lingkungan kerja tadi seperti sekat yang sebaiknya transparan ini mungkin harus dipahami semua pihak ini ya. Berarti yang sekat-sekat atau dindingnya masih tembok triplek ini baiknya diganti kaca atau mika dong Bu ya. Ya ini info untuk kita semua, info yang bermanfaat. Dalam jangka panjang mungkin ya Pak ya. Pelan-pelan tentunya ya Bu Gema ya. Yang jelas kalau ada waktu-waktu lembur dan sebagainya itu atasan harus mengetahui dan memantau ya, dan memantau dan juga menghindari kerja lembur sendiri gitu ya, karena bisa jadi dari yang menjadi pengaman dari kantor kita itu malah menjadi pelaku juga gitu kan. Jadi ya lembur itu harus ada temannya dan harus ada pengawasan dari atasan. Nah, ini upaya preventifnya harus sistemik nih berarti ya. Iya betul. Baik. Kemudian tadi Bu Gema juga sudah menyinggung mengenai mekanisme pelaporan. Nah ini mungkin yang masih banyak pihak ada kebingungan gitu ya, alur pelaporan ini harus seperti apa. Tadi bisa jadi Bu Gema sampaikan ada 6 kasus nih, tapi bisa jadi di luar sana sebenarnya masih lebih dari ini. Jangan-jangan kan mereka belum paham bagaimana cara melaporkan diri. Ini gimana sebenarnya cara untuk melaporkan? Kalau kasus untuk kasus kekerasan untuk pelaporan ini sebenarnya kami sudah membuat aplikasi yang disebut dengan aplikasi pesan perak gitu ya, berbasis web. Kemudian juga bisa melaporkan ini langsung ke kantor kami. Ya, ke kantor kami ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 130, yaitu kantor DPP PA PPKB, atau melalui nomor telepon 129 0812 2874 7389. Ya ini telepon ini 24 jam kami menerima dan merespon, kemudian penjangkauan kasusnya kami lakukan secepatnya mungkin. Kalau telepon ini atau WA ini masuk di malam hari, paginya kami langsung melakukan penjangkauan dan identifikasi kasus begitu. Kemudian bisa juga melalui kader pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berada di semua desa dan kelurahan, ya bisa melaporkan ke situ. Kalau memang keterbatasan dari semua akses ini, mau mengakses ini, ya bisa lapor juga ke PLKB. Ya, kami punya balai KB. Kami punya balai KB di setiap kecamatan. Nah, bisa langsung datang ke balai KB. Kebetulan program prioritas Jawa Tengah ini salah satunya juga adalah pendirian rumah perlindungan perempuan, rumah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di semua kecamatan, dan lokasinya ada di semua balai. Ya, kami sudah membentuk baru di Kecamatan Temanggung, Kecamatan Parakan, Kecamatan Ngadirjo, dan Kecamatan Tretep. Ya, tetapi yang lainnya nanti akan menyusul. Kita akan membentuk rumah perlindungan perempuan dan anak di semua kecamatan. Ya. Baik, jadi ternyata jalurnya banyak sudah disediakan oleh Bu Gema. Disediakan jalur, ya. Ada kader di setiap desa, ada PLKB di setiap kecamatan, bahkan bisa rawuh langsung ke dinas DPPA PPKB. Atau bahkan tadi ada nomor yang sudah disebutkan Bu Gema. Ini mungkin kita bisa ulangi ya. Ini tertera di layar Anda bisa catat, save nomor ini. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan, Anda bisa mengadukan, melaporkan hal yang Anda alami ke DPPA PPKB. Dan ini tadi disampaikan 24 jam tersedia, segera mungkin akan ditangani oleh Bu Gema. Penanganannya apakah hanya oleh DPPA PPKB atau nanti juga melibatkan stakeholder terkait Bu Gema kalau ada aduan? Kami melibatkan stakeholder terkait. Tetapi dalam rangka penjangkauan itu pasti dari tim internal kami dulu melakukan penjangkauan. Kemudian nanti kalau membutuhkan pendampingan
psikolog, maka kami bekerja sama dengan sentra terpadu Kartini. Ya, kita akan melakukan pendampingan psikolog. Di mana tempatnya itu dari korban yang menentukan, karena nyamannya di mana begitu. Kalau memang ada kekerasan fisik yang membutuhkan visum, kami juga sudah kerjasama dengan semua rumah sakit di Kabupaten Temanggung dan semua puskesmas di Kabupaten Temanggung, dan pembiayaannya juga gratis, ya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Temanggung. Jadi kalau ada visum kami juga langsung memfasilitasi. Ya. Kemudian selanjutnya kalau memang butuh rumah aman, ya kami juga kerjasama dengan sentra terpadu Kartini untuk memberikan rumah aman dan juga dengan dinas sosial untuk memberikan rumah aman. Ya. Saya kira itu. Jadi bahkan bisa dievakuasi atau diungsikan ketika tempat tinggalnya dirasa sedang tidak dalam kondisi tidak aman gitu ya. Luar biasa. Iya. Baik, ya mudah-mudahan dengan info yang tadi Bu Gema sampaikan ini menjadi info edukatif untuk kita semuanya. Harapan kita dengan tadi angka kejadian yang sesedikit itu, 6 angka kejadian, bisa semakin kita tekan lagi dan Temanggung akan semakin aman untuk semuanya, untuk perempuan, anak dan semua. Karena kekerasan ini bukan hanya terjadi pada perempuan, bahkan pria juga bisa menjadi korban. Bisa terjadi kekerasan terhadap pria, bisa juga. Bisa juga ya. Kemarin juga barusan ada laporan kekerasan terhadap pria. Oke, ya, jadi artinya ketika terjadi kekerasan terhadap pria pun bisa mengadu ke DPP-PA? Bisa, ya. Cuma memang istilahnya kami itu adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena memang perempuan dan anak paling itu adalah rentan, ya? Paling rentan, makhluk paling rentan dianggapnya begitu, ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Gema, dan mungkin Bu Gema bisa sampaikan sebagai closing statement harapan ke depan untuk Temanggung kita, khususnya juga untuk KPU yang baru saja mengawali langkah untuk mengupayakan pencegahan kekerasan seksual. Silakan Bu Gema. Harapan saya di KPU ini merupakan langkah yang luar biasa sehingga bisa menginspirasi semua instansi, ya, semua instansi kerja gitu ya, baik swasta maupun negeri untuk bisa membentuk satgas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di tempat kerja. Kemudian harapannya untuk masyarakat di Kabupaten Temanggung ini untuk tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan, tidak melakukan kekerasan terhadap pria, tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Dan kita harus saling menghargai, menjaga kondusivitas lingkungan yang nyaman di Kabupaten Temanggung. Sehingga kekerasan di Temanggung terhadap perempuan maupun terhadap anak ini bisa zero. Demikian. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Ibu Gema Artisti, Kepala DPPKB, DPPPA PPKB Kabupaten Temanggung. Ini memang dinas yang namanya paling panjang ini ya. Mudah-mudahan Ibu Gema bisa rawuh lagi nanti pada kesempatan yang lain di podcast kami, Ibu Gema. Terima kasih, Pak. Dan teman pemilih sekalian, itulah bincang-bincang kita terkait pencegahan kekerasan seksual. Dan tentu harapan kita angka kekerasan seksual ini benar-benar kita bisa tekan di angka 0 kejadian. Dan akan kita wujudkan bersama sebuah kinerja yang optimal, performa kerja yang optimal, sehingga layanan kita untuk masyarakat juga menjadi optimal dan kita bisa mencapai kesejahteraan dan kemajuan yang semakin baik lagi. Dan nantikan terus episode-episode selanjutnya dari Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share tayangan ini untuk terus mendukung tayangan-tayangan positif dari KPU Kabupaten Temanggung. Saya Muhammad Bagus Pratomo, saatnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.